Pemirsa, selama 1 bulan penuh ini semua mata sepertinya tertuju dengan sosok Peggy Setiawan. Awalnya orang-orang tidak tahu siapa Peggy Setiawan. Tapi dalam 1-2 hari ini, apalagi ketika pra-peradilan seorang Peggy Setiawan yang selama ini dituduhkan menjadi seorang pembunuh, semuanya terbantahkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hakim tunggal memutus bahwa apa yang diajukan oleh termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, semuanya dianggap tidak sah, tidak sesuai dengan prosedur penangkapan dan juga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Malam hari ini Peggy Setiawan kembali kami hadirkan di Catatan Demokrasi, Maria, ya. Ya, kita akan gali langsung bagaimana proses lika-liku panjang seorang Peggy Setiawan. Mulai dari ditangkap, kemudian dimintai keterangan, dipenjara, bahkan hingga dibebaskan. Andro dan juga pemirsa, memang saat ini Peggy Setiawan bebas. Tapi kasus Vina belum tuntas. Siapakah buron Peggy? Yang dimaksud kita akan gali secara dalam hanya di Catatan Demokrasi. Kita tidak hanya berdua dan juga tidak hanya bersama narasumber saja, kami juga hadirkan sejumlah mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk nanti bisa bergabung bersama kami. Teman-teman ngikutin Peggy Setiawan yang FYP di TikTok viral di media sosial? Tahu persis kasusnya? Meskipun sudah berlangsung 8 tahun lalu kasus Vina, ternyata nama Peggy tersangkut. Dan kami juga menghadirkan ada ayah kandung dari Peggy Setiawan. Bapak Rudi Irawan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Bapak Rudi. Bapak Rudi Irawan sebagai ayah jelas malam hari ini sudah bisa tersenyum ketika mendengar kemarin keputusan di PN Bandung. Terima kasih Pak Rudi Irawan yang langsung didampingi oleh para kuasa hukumnya, ya Maria, ya. Betul. Dan langsung saja kami akan juga memperkenalkan satu persatu narasumber kami. Lengkap semuanya hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Bang Insan Nasyarudin, pengacara Peggy Setiawan. Selamat malam Bang, boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir ada Bapak Muhammad Solehudin, pakar hukum pidana. Selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga ada Irjen Pol Rodi F. Sompi, mantan Kadif Humas Polri. Selamat malam. Selamat malam Maria dan Mas Andro. Pak Jutek ini sebagai kuasa hukum. Selamat dari malam. ayah Peggy. Selamat malam Pak Jutek. Malam Bang. Selamat malam. Kami juga menghadirkan ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Gayus. Selamat malam. Dan juga ada Bang Pitra Nasution, praktisi hukum. Bang Pitra, selamat malam. Selamat malam, Lai Abraham. Serta Pak Fedrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam, Pak Fedrik. Selamat malam. Pemirsa, seperti yang Maria tadi sebutkan bahwa kasus Vina ini ujungnya kemana? Apakah yang selama ini buron akan terungkap secara terang benderang? Kami menghadirkan ada kakak almarhumah Vina, ada Kak Marliana. Selamat malam Kak Marliana. Kak Marliana. Selamat malam. Baik, dan di sisi kiri, pemirsa jika Anda lihat ini merupakan Ibu Kartini, Iya, ibu dari ibu Peggy. kandung langsung dari Peggy Setiawan. Dan Peggy nanti akan bergabung bersama kita karena Peggy hari ini baru saja tiba di Cirebon, di rumahnya disambut luar biasa. Kami juga tidak menyangka ekspektasi kita di luar itu ya, Maria. Tapi kita boleh ke Kak Marliana melihat hasil dari pra-peradilan di mana hakim mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Seperti apa tanggapannya dari pihak Vina, Kak Marliana? Kalau tanggapan dari saya ikut bahagia ya, ikut senang gitu kan. Karena memang dia tidak bersalah ya harus dibebaskan. Baik Kak Marliana, Oke, sambil kami nampaknya perbaiki komunikasi dengan Kak Marliana ya. Maria nanti kita Iya. coba hubungi kembali ya. Betul, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi, kita nanti akan lanjutkan dengan Kak Marliana. Namun saat ini sudah hadir Andro secara langsung bersama kami. Ada Bapak Rudi Irawan, ayah kandung langsung dari Peggy Setiawan. Tentu seperti yang Anda sampaikan tadi, rasa bahagia menyelimuti pihak keluarga dan juga pengacara karena hasil begitu mengejutkan kemudian diterima dan juga didengar langsung oleh pihak keluarga. Selamat malam Pak Rudi. Ya. Hasil tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi apakah kemudian hal ini begitu mengejutkan pihak keluarga? Apa rasa yang kemudian dirasakan oleh pihak keluarga pada saat mendengar pertama kali? Rasa haru terasa sekali pada saat berada di ruang sidang, Pak Rudi. Saya sangat terharu banget, sangat terharu sebelumnya. Bahwa anak saya tidak bersalah, telah terbukti tidak bersalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat kemudian itu diputuskan oleh hakim, yang terlintas di benak Bapak apa Pak? Saya tetap saja ingat pada Tuhan Yang Maha Esa saja. Itu. Langsung ingin memeluk sang anak yang selama ini kemudian menjadi sorotan masyarakat? Iya betul, saya kangen banget sama
kejujurannya dia, bahwa dia tidak bersalah, 100% tidak bersalah. Bapak begitu percaya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh anak Bapak? Percaya, karena dia dari kecil sudah saya didik bahwa tidak ada perbohongan, jangan sampai ada perbohongan. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak, gitu. Dan Bapak meyakini hingga saat ini ya? Sangat ini. Pak Rudi, apa kalimat perkataan pertama yang langsung disampaikan oleh Peggy pada saat pertama kali Pak Rudi bertemu dengan Peggy usai putusan tersebut? Ya, kita ucapkan terima kasih alhamdulillahirabbil alamin gitu. Pada Peggy, bahwa kita bersama lagi dengan keluarga, kumpul lagi bersama sama adik-adiknya dan ibunya dan saya sangat bersyukur. Ada disampaikan Pak kepada Bapak dan juga keluarga pada saat itu oleh Peggy? Peggy juga sangat kangen sangat sama ibu sama bapak sama adik-adiknya, sama kangen banget. Ingin bertemu dan berkumpul lagi semulanya, seperti semula. Pak Rudi, kami hari ini tidak menyangka Pak ketika sore tadi warga Cirebon khususnya mungkin tetangga Bapak Karankiru semuanya mendatangi rumah Bapak. Reaksi Bapak ketika disambut sangat luar biasa oleh warga Cirebon, bagaimana tuh? Ya, saya sangat senang banget, terharu banget Pak. Gitu. Oke, ada mungkin tetangga yang menyampaikan langsung ke Bapak harapan mereka seperti apa? Karena ini sudah berbicara ranah kebenaran dan juga keadilan, Pak. Ya, semua pada masyarakat seluruh Indonesia juga mengerti bahwa Peggy tidak bersalah, bahwa yakin banget tidak bersalah. Semua warga di Cirebon juga terus bersatu dan terus mendukung Peggy Setiawan bahwa kebenaran itu ada. Baik. Kebenaran itu ada. Kebenaran itu ada. Tapi seperti ini, Pak Rudi. Kemarin selama 40 hari lebih, tepatnya mungkin 49 hari, nama keluarga dipertaruhkan. Peggy kemarin statusnya tersangka, mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata dan tidak menyangka ternyata selama ini anak Bapak menyematkan tersangka itu. Kemarin Pak, waktu sebelum akhirnya putusan pra-peradilan, keluarga sempat merasa difitnah, sempat merasa tercoreng, keluarga besar Bapak? Sangat banget, iya, sangat. Bisa diceritakan Pak, bisa dijelaskan? Saya sangat kaget dan sangat hati saya terasa terpukul bahwa anak saya dituduh yang sekeji itu, tapi anak saya tidak berbuat apa-apa, yang bahkan tidak kenal sama korban. Gitu. Dan semua terbukti Maria ya? Dan semua terbukti. Tapi begini Bapak, pada saat kemudian proses ini berjalan, begitu banyak kemudian fitnah yang dialami oleh keluarga Bapak, terutama kepada Peggy Setiawan, sempat merasa tidak Pak, bahwa putusan hakim nampaknya tidak akan seperti sekarang? Tidak tahu. Iya. Tidak ada keraguan pada saat itu, begitu percaya dengan hukum yang ada di Indonesia? Sangat yakin, Peggy yakin banget tidak bersalah. Kenapa Yakin. keyakinan itu muncul Pak? Apa yang membuat Anda yakin? Karena dia jujur, dia ngomong apa adanya, seadanya dia ngomong apa. Dan Bapak juga percaya dengan hukum di Indonesia yakin, ini? Iya, bahwa keadilan itu ada. Pak Rudi, tetapi kemudian muncul berbagai tudingan juga, berbagai pernyataan bahwa nampaknya bisa jadi kemudian Peggy bisa kembali masuk untuk diperiksa dan juga disematkan kembali status tersangka usai putusan pra-peradilan. Anda merasa bagaimana Pak? Saya serahkan sama kuasa hukumnya. Silakan, Peggy. Baik Mbak Maria. Selamat malam para pemirsa sekalian. Saya selaku kuasa hukum dari orang tua dari Peggy, Bapak Rudi, menyampaikan terima kasih bahwa keadilan di Indonesia ini ternyata masih bisa kita harapkan. Bahwa semata-mata kita hadir di sini adalah dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Perlu diketahui bahwa kami juga memegang kuasa dari 6 terpidana yang masih terhukum di seumur hidup di lapas di Cirebon, kasus Cirebon ini. Termasuk ada 4 saksi dan keluarga mereka, semua kuasanya di kami. Ya, tentu hasil prapit ini, kasus Peggy, ini akan berpengaruh. Kami sedang mengumpulkan novum ya, bukti-bukti baru untuk kami mengajukan peninjauan kembali kepada 6 terpidana yang kami pegang. Bukan hanya Saka saja berarti, termasuk 6 terpidana lain ya Pak ya? Saka kami tidak pegang, kami 6 aja. Kami 6 aja yang semuanya seumur hidup, yang sudah inkrah itu. Ya kan?
Tentu kami harus tolong ini, kami karena berkiprah di sini atas nama dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah pimpinan Profesor Dr. Otto Tapi kan Hasibuan. tentunya kasus dan juga apa yang dialami oleh Peggy tidak sama dengan keenam klien Anda lainnya, Pak. Oh iya, artinya bahwa setidaknya, makanya saya bilang bahwa rangkaian peristiwa yang dituduhkan di dalam dakwaan maupun putusan itu kan ada dari mereka didakwa ini 340 bersama-sama 11 orang. 8 ini sudah dihukum, 7 masih ada di dalam, 1 sudah bebas, Saka. Ya kan? Yang 3 ini yang kemudian ketika Peggy ditangkap ada 2 dinyatakan buron. Dinyatakan fiktif ya, buronan DPO itu, yaitu Dani dan Andi, ya kan? Pertanyaan saya bahwa 3 orang ini dituduh bersama-sama dan punya peran masing-masing di dalam dakwaan dan di dalam putusan tadi, ya kan gitu kan? Kalau ini dinyatakan tidak bisa atau dinyatakan fiktif oleh Polda yang 2 ya, Dani dan Andi ketika menangkap Peggy, ini kan menjadi pertanyaan buat kami karena di dalam uraian dakwaan dan juga putusan Andi dan Handi ini ya, inilah yang membawa jenazah atau tubuh mereka memindahkan mereka ke flyover. Kemudian adalah bahwa mereka ini punya peran, dituduh ada yang memperkosa, ada yang menusuk, ada yang menimpuk. Kalau ini mereka dinyatakan fiktif, berarti rangkaian peristiwa ini kan tidak ada. Siapa tiba-tiba tubuh ini bisa pindah ke flyover? Ini kan tentu berbeda. Karena dasar inilah yang membuat klien kami dihukum sekarang. Ya. Termasuk seperti ini Bapak, termasuk dari pihak keluarga Vina juga ingin bersuara. Kita dengarkan terlebih dulu Bapak. Kita dengarkan terlebih dulu Kak Marliana. Karena kami juga ingin mendengar pihak keluarga Vina ingin menuntut kasus ini segera terungkap, segera tuntas. Tapi sepertinya sekarang alurnya di luar dugaan banyak pihak, Kak Marliana. Tanggapan Kakak untuk Peggy sendiri yang akhirnya pra peradilan dikabulkan seperti apa, Kak Marliana? Silakan, Kak. Baik, kalau tanggapan saya pribadi dengar Peggy bebas ya ikut senang ya, karena kan memang seharusnya kalau yang tidak bersalah itu seharusnya memang dibebaskan gitu kan. Beda dengan pelaku, kalau memang itu pelaku yang harus dihukum, tapi kalau memang bukan pelaku ya harus bebas, kan kasihan kalau memang dia tidak bersalah terus dihukum gitu kan. Tapi ini sesuai dengan harapan keluarga karena seingat kami Kak Marliana dari kuasa hukum keluarga Vina juga sempat curiga kenapa begitu cepat penetapan tersangka, penangkapan Peggy Setiawan ini? Ya, kalau curiga, ya, karena kan memang sudah 8 tahun gitu kan setelah viral, kok sangat mudah sekali menangkapnya gitu. Ya sedikit aneh sih kalau saya mah. Ya, artinya kan kemudian dengan dibatalkan ya status tersangka terhadap Peggy ini, kasus ini semakin rumit lagi. Siapa buron yang dimaksud dan juga bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus Vina dan juga keadilan bagi keluarga Anda, Kak Marliana. Adakah kemudian kejanggalan-kejanggalan yang dicurigai? Sejauh ini belum ada ya. Ya mungkin bisa saya tambahkan, artinya saya dari kuasa hukum keluarga Vina. Artinya kalau kejanggalan itu ya kita siapa, Pak? Namanya siapa Pak? Kami cantumkan dulu di layar Pak. Ya, saya dengan Zulfikar dari kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman dan Wanwan. Baik, Bang Zulfikar, silakan dilanjutkan, Bang. Ya, artinya kalau untuk kejanggalan itu sebetulnya kalau kita melihat dari putusan-putusan sebelumnya pun sebenarnya kalau kita lihat banyak terjadi kejanggalan. Tapi sekarang kita sudah apa boleh buat? Sekarang sudah ingkrah gitu kan. Dan kita kembali ke awal lagi sekarang setelah Peggy dibebaskan kan begitu. Artinya 3 DPO muncul lagi, ya mau nggak mau itu harus diperhatikan oleh dari pihak kepolisian. Kira-kira seperti itu. Dan Pak Zulfikar malam hari ini dari kuasa hukum 6 terpidana lainnya merasa mereka juga bagian dari korban. Mereka juga tidak sesuai dengan kronologi kepolisian, Pak Zulfikar. Kalau saya tidak melihat itu ya, artinya kalau toh memang itu ada kejanggalan ya sebaiknya di PK itulah hal yang tepat begitu. Artinya nanti tinggal hasil dari PK apa ya tinggal ditunggu aja kan gitu. Tapi kalau dari sekarang yang ada ya seperti yang dari Bang Hotman sampaikan pun tim pencari fakta. Intinya sih seperti itu. Dari awal sekali untuk diselidiki lagi kasus. Kira-kira begitu. Anda yakin bahwa kasus ini akan segera tuntas?
keyakinan kami ya yakin akan tuntas. Ya Mbak, saya Silakan. mau tambahkan. Tadi sore baru kami mengunjungi para terpidana di lapas. Dari situ kami langsung menuju ke Jakarta. Kami bertemu dengan para terpidana, tadi kami memastikan selaku kuasa hukum kepada mereka. Saya katakan bahwa benar kalian tidak pernah kenal Peggy. Semua menyatakan tidak mengenal Peggy. Itu satu harus jadi catatan. Yang kedua, bahwa apakah 2 DPO yang lain itu mereka kenal. Mereka juga nyatakan tidak kenal. Lalu kami tanyakan dari mana munculnya nama-nama itu. Ya kan? Lalu mereka bercerita, tadi sudah di konferensi pers oleh Kang Deddy Mulyadi tadi sore di lapas bersama dengan kami, ya kan? Dikatakan bahwa mereka mengenal oleh karena kesaksian seorang juga terpidana seumur hidup, Sudirman namanya. Ya kan? Berbicaralah Sudirman menyebutkan banyak nama, ya kan? Yang ketika disebutkan sekarang Sudirman pun mengatakan di antara 3 DPO itu dia nggak kenal. Makanya dinyatakan fiktif. Tapi Bapak harus hati-hati juga Pak, Ya. karena Bapak menyeret 6 nama lainnya dan itu bisa mencoreng prosedural pihak kepolisian. Ini berisiko untuk proses penyelidikan pihak kepolisian. Saya tanggapi Bung Andromeda ya. Ya, Bung Pitra. Pak Jutek Bongso tadi mengatakan bahwasannya semua terpidana ini yang 6 orang ini. Korban juga. Tunggu dulu. Yang 6 terpidana tadi beliau baru ke lapas katanya tadi. Tidak mengenal yang namanya Peggy. Kan begitu. Pertanyaan saya kepada Bung Jutek Bongso karena Bung Jutek Bongso ini adalah salah satu pengacaranya Sudirman. Enggak, Sudirman kita nggak pegang. Sudirman nggak pegang. Nggak pegang. Jadi 6 orang ini siapa-siapa saja? Yang 6 orang ini yang kami pegang adalah Eka Sandi, Supriyadi, Hadi, Rivaldi, Eka Sandi, Jaya. Oke. Pernah nggak Jutek Bongso menanyakan kepada kliennya ini di dalam BAP dia pernah menyebut nama Peggy? Enggak. Mereka tadi kami confirm. Enggak. Pernah nggak Bung Jutek Bongso ya melihat BAP-nya ya di antara 6 orang ini mereka ada menyebut nama Peggy di BAP? Gini. Bukan pertanyaan saya itu. Jadi apa namanya kami Enggak, kan pertanyaan berpatokan. saya itu. Betul. Mereka mencabut itu semua itu ada di berita acara. Di persidangan mereka cabut yang saya kembali tanya. di situ. Pernah nggak mereka menyebut nama Peggy di dalam BAP? Itu yang saya tanya tegas. Pernah atau tidak? Tidak pernah. Di BAP? Tidak pernah. Itu ada yang katanya si Jaya itu pernah sebutkan oleh karena ada todongan. Ini menurut pengakuan mereka ya. Ada penodongan senjata. Ini kita kan nggak tahu, ini kan baru perkataan mereka. Makanya kan kita akan uji nanti bahwa ini semua. Kami kan hanya ingin menegakkan saja keadilan. Kan gitu kan. Jadi bahwa begini, Bung semua Jutek, temuan ini ya, kami akan bawa ini menjadi polisi Artinya? melakukan penyidikan terkait dengan perkara tersebut karena ada nama yang disebutkan oleh terpidana. ya Sudirman yang menyebutkan. Nama-nama itu ya. Jadi saudara pelajari lagi lah BAP-nya itu dan baca lagi kan gitu. Saya nggak mau sebut itu karena ini sedang proses hukum juga, saudara juga sedang PK, saya hormati itu ya. Jadi jangan juga kita di sini menyalahkan pihak kepolisian. Oh, enggak, Ya? kita nggak Enggak, menyalahkan tunggu dulu. siapa-siapa. Saya luruskan dulu sini. Artinya apa? Yang disebut seperti Dani, Peggy, Andi, dan kawan-kawan itu adalah hasil daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang keluar dari mulut para terpidana. Terlepas klien saudara itu mencabut keterangannya di BAP, itu merupakan hak ingkar saudara, klien saudara. Enggak ada masalah itu. Tapi perlu saya tegaskan di sini ya, bahwasannya di antara klien saudara itu pada tanggal 4 Januari 2017 dahulunya itu telah mengajukan pra-peradilan. Oke. Ya, dan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Artinya mengenai syarat formilnya itu sudah diuji. Yang kedua, pada tahun 2019 juga klien saudara ya telah mengajukan gerasi. Syarat mengajukan gerasi itu ya artinya mereka mengakui perbuatannya. Ya, Bapak-bapak sebelum kepada kita beredarkan nama presiden, lain, dan kita itu boleh balik ke 2020 Peggy Setiawan. ditolak. Bapak ditahan dulu Seperti itu. karena Peggy Setiawan sudah bergabung bersama kita. Sampai di langsung sana dari dulu, Bang. Cirebon. Mas Peggy Setiawan, kami dengar setelah Anda bebas, Mas Peggy ingin langsung menyampaikan ke pihak keluarga Vina, ke kakaknya Vina langsung, Marliana. Mas Peggy. Ya, dari kakaknya Vina itu gimana? Ada kakaknya Vina, mau ngucapin apa?
Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi pertama ingin mengucapkan bela sungkawa dan ya ibarat saya turut berduka cita atas meninggalnya saudara Vina, dan semoga amal ibadah beliau bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa diampuni dosanya dan bisa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada awalnya sebenarnya tidak ada masalah sedikit pun tentang saya, tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan saya, namun dari hati nabi saya mengucapkan bela sungkawa. Iya, Mas Peggy, tadi sempat disampaikan juga oleh Kak Marliana bahwa turut senang, turut bahagia, keadilan berpihak kepada Anda, begitu ya? Iya, selain tadi Anda turut berbela sungkawa, apa yang kemudian akan Anda lakukan usai Anda saat ini dinyatakan bebas dari status tersangka? Akan berkunjung kemudian ke pihak keluarga? Ya, yang pertama saya ingin kumpul dulu bersama keluarga, melepas rasa rindu yang selama ini saya pendam di dalam. Dan setelah itu saya mulai kembali untuk merangkai kehidupan baru dan merangkai melanjutkan mimpi dan cita-cita hamba. Dan cita-cita saya itu bisa melanjutkan bekerja. Mas Peggy kami dengar akan bertemu dan juga meladeni apa yang dinyatakan oleh saksi lainnya bernama Aib, Mas Peggy. Bahkan ada pernyataan diluruskan ya Mas Peggy ya kalau salah ya. Mas Peggy siap debat dengan Aib bahwa kesaksian yang ia lontarkan itu keliru. Maksudnya gimana Mas Peggy? Betul Mas? Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya serahkan sama Pak Roni. Oke. Sudah ada komunikasi yang dibangun Mas? Nah, saat ini saya belum tahu, jadi saya menyerahkan semuanya sama Pak Roni. Oke. Nah, Mas Peggy, akankah kemudian berkunjung kepada pihak keluarga Vina untuk secara langsung menyampaikan bela sungkawa dan juga turut mendukung proses hukum yang berjalan? Kalau soal itu saya tidak, karena ini bukan sama sekali saya tidak ada kepentingan buat dari mereka, karena saya tidak kenal mereka semua. Sebenarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin bertemu, namun saya serahkan lagi pada kuasa hukum. Jadi biar mereka yang menentukan gitu. Kak Marlian, ada yang disampaikan? Kak, silakan secara langsung kepada Peggy Setiawan. Saya terima kasih ya atas doanya, atas dukungannya. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf karena kasus adik saya Anda ikut terbawa. Alhamdulillah Pak, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doa Ibu. Semoga saya juga mendoakan, saya juga keluarga adik-adik saya dan seluruh tim saya mendoakan semua Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh netizen yang ada di Indonesia ini mendoakan semoga pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap agar masalah ini bisa tuntas, agar masalah ini bisa terang benderang dan agar supaya keadilan di Indonesia ini bisa tetap ditegakkan, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, meskipun yang benar disalahkan dan salah disalahkan. Insya Allah itu Pak. Baik Mas Peggy dan juga Kak Marliana, kami juga ingin sebenarnya keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Tapi berbicara mengenai prosedural polisi, karena awalnya sempat ada konvers mengenai status Peggy, kemudian peran Peggy, tapi nyatanya semuanya terbantahkan. Sesaat lagi dari Purnawirawan akan langsung menanggapi Irjen Pol Roni Sompi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.